Ahok mundur dari Pertamina, mendukung Mas Ganjar. Ini bukan kuda putih Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah kritik terhadap Pak Jokowi yang selama ini Ahok Jokowi berbarengan, atau ya ini ada sebuah indikasi yang lain? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ahok, Basuki Cahayapurnama sangat identik dengan Pak Jokowi karena pernah bersama-sama untuk bagaimana mengelola DKI sebelum Pak Anies Baswedan. Dan sesudah itu ketika Pak Jokowi ke RI 1, Pak Ahok menjadi gubernur, pelanjut dari Pak Jokowi. Selanjutnya beliau diberi amanah untuk direktur Pertamina. Tapi sekarang malah tidak mendukung Pak Jokowi, malah mendukung Mas Ganjar. Ayo kita baca di beberapa media apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana tulisannya. Pertama kita baca di Detik, viral di media sosial narasi Ahok kuda putih Jokowi, PDIP menepis. Kemudian yang ada di Liputan 6, tepis isu kuda putih, PDIP sebut dukungan Ahok ke Ganjar beri efek kejut Jokowi. Wah, beri efek kejut Jokowi. Kemudian di Tempo, soal kuda putih, hashtag PDIP harap Jokowi ikut dukung Ganjar Mahfud. Wow, ini agak berani judulnya. Kalian pilih mana? Oke, kita pilih yang Tempo saja karena ada harap Jokowi ikut dukung Ganjar Mahfud. Soal Ahok kuda putih, hashtag PDIP harap Jokowi ikut dukung Ganjar Mahfud. Ini adalah yang terjadi di Tempo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyangkal pandangan soal Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi kuda putih bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Julukan kuda putih ramai di media sosial X karena anggapan Jokowi sengaja menempatkan Ahok untuk mencegah paslon Ganjar Mahfud bergabung dengan Anies Muhaimin. Oh, ini maksudnya. Jadi Ahok ditempelkan ke Ganjar supaya tidak ada koalisi antara Ganjar sama Anies Muhaimin nanti kalau putaran kedua. Benar nggak? Kita lanjutkan. Hasto justru berpandangan bahwa dukungan Ahok justru memberi efek kejut bagi Presiden Joko Widodo. Nggak ada kuda putih, tapi ini mengejutkan, kemungkinan besar mengejutkan Pak Jokowi, kata Hasto di kantor DPP PDIP Menteng Jakarta Pusat pada Senin. Pasalnya kata dia, Ahok merupakan salah satu orang yang terlibat dengan keberhasilan Jokowi ketika bersama-sama memimpin DKI Jakarta. Hasto menilai dukungan yang diberikan Ahok kepada Ganjar Mahfud sebenarnya merupakan gerakan moral dan etika. Ini kan ada pikiran bahwa karena Ahok bergabung Ganjar itu pertanda untuk menjegal bagaimana tidak bisa bersambung dengan Pak Anies ketika putaran kedua. Kita lanjutkan. Itu kalkulasinya, bukan untung rugi. Pak Ahok rugi karena Pertamina keuntungannya besar. Ini panggilan bangsa. Hasto berharap dukungan yang diberikan Ahok kepada Ganjar Mahfud bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali Jokowi yang merupakan orang dekat Ahok. Moga-moga Pak Jokowi ikut dukung Ganjar Mahfud, ujar Hasto. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini merupakan kuda putih Pak Jokowi untuk menghadang koalisi Ganjar Anies Baswedan, atau memang
dukungan yang murni untuk Mas Ganjar sehingga bisa menang. Menurut analisis saya, pertama, memang semua pasti terkejut. Ahok tiba-tiba mundur dari Pertamina, tiba-tiba mendukung Mas Ganjar. Meskipun itu mungkin terjadi karena sampai hari ini Ahok itu adalah kader PDI Perjuangan. Hanya di satu sisi Ahok juga sangat dekat dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi Ahok sepertinya tidak bisa dipisahkan, sehingga muncul pemikiran Ahok kuda putih Jokowi untuk memisahkan Ganjar Anies Baswedan. Ya, itu adalah salah satu spekulasi pemikiran, yang mendasarkan pada historis selama ini. Tetapi apakah hal itu akan terjadi? Apakah itu yang sebenarnya? Ini yang bisa menjawab adalah zaman. Hanya Ahok membuat sebuah keputusan, membuat orang bertanya-tanya, apa sih yang diinginkan Ahok meninggalkan gaji sekian itu? Atau mungkin ada kompensasi yang lain? Tetapi yang jelas pada proses politik menuju 14 Februari ini, Ahok memutuskan mendukung Mas Ganjar. Spekulasi yang lain itu menjadi ranah yang lain. Kemudian yang kedua, kalau begitu apakah ini pertanda 2 putaran itu akan menguat? Di satu sisi, kalau kita melihat perkembangan di luar, bagaimana tema 1 putaran itu sangat digembar-gemborkan, bukan sangat menguat dalam gerakannya, tapi digembar-gemborkan pokoknya 1 putaran. Tetapi faktanya selanjutnya ada Ahok yang orang bertanya, kuda putih Pak Jokowi yang dititipkan kepada Mas Ganjar. Mana kalian yang bisa terima secara rasional? Apakah 1 putaran atau ketakutan 2 putaran sehingga kemudian Ahok ditampilkan, atau memang sebagaimana disampaikan Pak Sekjen PDIP Mas Hasto, ya ini adalah kesadaran semoga Pak Jokowi adalah ikut. Kalau menurut saya, semua spekulasi pemikiran itu ada dasarnya, tetapi yang paling tahu adalah ya Pak Ahok itu sendiri, dan Pak Jokowi pasti tahu, Pak Sekjen PDIP Mas Hasto juga tahu. Tetapi kalau melihat dari berbagai indikasi yang ada bahwa Ahok ini pada satu sisi berdiri di atas PDI Perjuangan, di satu sisi yang lain adalah berdiri di atas Pak Jokowi, sehingga ini sebagai katalisator antara PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Bu Megawati dengan Pak Jokowi yang selama ini di backup oleh Bu Mega, dan pada menjelang 2024 itu mengambil sebuah keputusan yang berbeda, yaitu membuat jalan sendiri yang berbeda dengan PDI Perjuangan. Kalau menurut saya bukan mengarah kepada kuda putihnya, tapi mengarah bagaimana Ahok menampilkan orang yang bisa menjadi katalisator antara kepentingan PDI Perjuangan, maksudnya Bu Megawati, sama Pak Jokowi sebagai penguasa kekuasaan. Di sini malah menjadi semacam tali penyambung, meskipun agak sulit sih. Hanya ketika muncul ini adalah kuda putih Pak Jokowi untuk menghindarkan Mas Ganjar berkoalisi dengan Mas Anies, ya boleh saja orang berpikir seperti itu. Kemudian analisa yang ketiga, apakah nanti Mas Ganjar akan menang dengan dukungan Ahok ini, atau dengan dukungan Ahok ini akan malah kalah, atau dengan dukungan ini akan membuat berbagai
simpul yang selama ini hampir hilang karena berkonflik dengan Pak Jokowi kemudian menjadi kembali lagi dengan Ahoknya. Kalau menurut saya, menang dan kalah itu ya ini masih ada waktu 10, 9, 8 hari. Pada titik-titik terakhir ini sangat menentukan. Ya, yang sering terjadi kalau dalam pilkada kemarin, yang paling menentukan itu bukan 10 hari, tapi pada detik terakhir, hari H, atau pada serangan fajar. Serangan fajar yang sangat efektif kepada pemilih yang not well educated, yang tidak mempunyai pendidikan yang baik. Maka politik uang sangat bisa mempengaruhi. Tetapi beberapa kali pada waktu pilkada, kalian bisa paham bahwa orang yang punya uang itu belum bisa menang karena kader-kader militan partai politik yang menjadi oposisi itu menghalang-halangi uang diberikan kepada sang calon pemilih. Akhirnya uang tidak sampai kepada pemilih. Endingnya tidak ada dukungan kepada yang akan memberi uang tersebut. Jadi politik uang tidak bisa berlaku efektif kalau ya memang ada sebuah semangat melawan, semangat perlawanan, bagaimana uang itu tidak sampai kepada pemilih. Uang akhirnya bukan seperti di Amerika, well educated kemudian tidak mau menerima uang, bukan, tapi ini uang yang diharapkan oleh pemilih dalam tanda kutip tidak sampai, dan akhirnya mungkin kemarahan pemilih akan berubah. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Kuda putih Pak Jokowi ditolak oleh Mas Hasto Kristianto. Di satu sisi pro dan kontra terkait dengan kuda putih, keberadaan Ahok ini masih menarik diperdebatkan. Suasana sudah mengarah kepada 2 kali putaran kalau melihat tema semua ketika pasangan calon serius bertarung, tidak ingin ada yang kalah. Kalau ini terjadi betul, maka potensi peluang putaran ketiga itu ada. Tapi kalau di ending nanti semua selesai politik uang, itu bahaya. Tetapi nanti perjalanan negeri ini bahaya juga. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kalian berdialektika. Apakah Ahok menjadi kuda putih atau bukan? Ya harus di stop. Permainan politik mengarah kepada politik uang, mengarah kepada ketidakprofesional penyelenggara, atau mengarah kepada perspektif yang sangat berbeda dalam satu partai antar dua kader. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa.